Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat petang, selamat malam ya. Untuk penonton Kulik Kasus yang nonton video episode kali ini, kita lagi-lagi bahas tentang perumahan. Perumahan lagi nih. Perumahan lagi nih. Kenapa tuh perumahannya tuh? Polemik banget sih itu untuk saat ini ya kan di kota Depok. Jadi ini kayaknya udah bukan kasus yang pertama kali sih. Ini kita kayaknya pernah bahas juga ya. Iya, bahas sebelumnya. Nah, akhir-akhir ini lumayan rame nih di media sosial terkait adanya pembangunan perumahan yang akhirnya diprotes oleh warga gitu kan. Di mana Ki? Di Jalan Bungsan, RT 3 RW 3, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan ya. Boleh kita spill kan nih namanya nih? Di wilayah Sawangan lagi, wilayah Sawangan. Jadi lagi. namanya Depok lagi. Namanya apa? Perumahan Sinaro. Sinaro Residen. Oke, kenapa ini dikeluhin sama warga? Karena ya tentunya ini kan nggak kecil ya, besar gitu proyeknya. 1,6 hektar. Ya. Gede banget itu. 1,6 hektar perumahan di Keruk buat dijadikan sebuah hunian. Tapi ternyata yang kita temukan di lapangan tuh justru malah jadi masalah ya. Di balik pembangunan itu tuh ternyata kayak pengerukannya itu ternyata terlalu mepet sama rumah warga. Iya. Terus juga imbas dari tanahnya yang kemana-mana. Iya. Jalanan rusak ya. Dampak Iya. lingkungannya juga, cuman yang gua Yang paling gongnya ya. Yang paling gongnya tuh ternyata setelah gua telusuri masalah ini tuh ternyata dia tuh melangkahi warga infonya. Jadi nggak ada izin pada warga. Tiba-tiba pas akhir 2025 kemarin itu alat berat kayak eskavator, truk mengangkut tanah juga itu tiba-tiba masuk ke lahan warga gitu. Pokoknya yang muatan besar warga. Ya Bang. Iya, langsung ngeruk gitu aja tapi nggak ada permisinya gitu. Nah, nggak ada soalnya lah. Iya. Misi Bu, saya mau gali. Punten nih. Gitu nggak ada kan. Nah itu tuh warga juga cepat bingung nih. Gue itu udah wawancara Pak RW kan. Kenapa itu jadi masalah? Ya karena mereka ini masuk ke lingkungan warga buat ada proyek besar, tapi nggak ada koordinasi sama warga, nggak ada sosialisasi juga nggak ada. Sosialisasi juga. Itu tuh lokasinya ramai penduduk kah atau gimana tuh? Ramai lumayan. Gua kemarin ke sana lumayan padat juga kan. Ya paling muat satu mobil, dua mobil mungkin mepet kali ya. Terus lagi yang gue lihat juga di lapangan itu dari warga juga nggak ada sosialisasi kan. Setahu gue kan hal-hal kayak gini kan harus ada izin dari lingkungan kan, dari akar minimal udah pasti harus lingkungan dulu. RT RW sih minimal itu. Kayak tanda tangan warga. Iya. Gitu. Nah ini nggak ada nih. Nah ini kan jadi pertanyaan juga apakah ini sudah berizin? Nah itu dia tuh yang jadi PR itu juga poin tuh. sih Jadi PR buat Pemkot juga. Kenapa kok bisa hal-hal kayak ini tuh gampang kecolongan gitu. Lu waktu itu Ki siapa dulu nih ya? Gua dari RW nih udah nih. Kalau gua sih awalnya warga juga kan. Gua wawancara warga tuh yang emang ada di sosmed juga tuh. Terus nama warganya nih Novrian gitu, emang warga situ asli dan emang tinggalnya di situ gitu Bang. Orang situ asli lah ya. Iya, geger banget nih gara-gara proyek ini berdiri karena area utama akses jalan yang mau dilintasin yang buat proyek tersebut gitu pokoknya jadi tercemar hingga rusak gara-gara truk-truk sama muatan-muatan besar ini lalu lalang mulu lah setiap hari gitu. Dan jamnya juga kan warga juga nggak tahu ya, tiba-tiba jalannya udah kayak gitu. Tapi emang kondisi jalannya itu gimana sih? Jalanan gede kah atau? Enggak, dia tuh bukan jalan raya, dia tuh jalan-jalan lingkungan aja. Kayak lintasan gitu. Paling kalau dari lebarnya mungkin kurang lebih 2 meter lah lebarnya ya. Jadi kayak cukup buat satu mobil sama satu motor kalau disejajarin tuh. Tapi dilewatin truk yang ngangkut tanah. Lewatin. Dari gua infonya sih dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Cuman aktivitas itu tuh nggak lama karena dari warga tuh pada demo, pada lakukan aksi penolakan sampai ini dari RW-nya infoin ke gue tuh sampai ditutup aksesnya
Jadi kayak bikin apa ya? Pembatas gitu pakai besi. Tingginya kurang lebih 2 meter mungkin ya. Pokoknya intinya biar truk tuh nggak lewat. Besok dibongkar lagi. Udah akhirnya karena warga nggak bisa berbuat banyak. Ini lumayan bandel sih ini perumahan nih. Ini juga salah satu naungan dari PT Mitra Bangun Sepakat atau MBS gitu. Dan yang gua udah sebelumnya explore juga mereka nih udah punya cabang gitu Bang di daerah Bogor, tapi gua nggak tahu spesifiknya di mana. Cuman mereka emang PT ini juga membangun sebelumnya banyak. punya perumahan di Bogor juga atas nama ini, terus namanya juga Sinaro juga presiden. Nah, Gitu. kasus-kasusnya mungkin nggak Karena hanya kalau di sini di doang Bogor kali ya, apa kurang tahu gimana? sih, cuman kalau di Bedahan Kalau di bahan lumayan rame tuh. dan akhirnya dari banyaknya warga yang udah tadi Bang Aldi jelasin ditindak tegas sama Satpol PP Kecamatan Sekarang udah Nah. dihentikan ya. Kecamatan Tanggal Salaman 15 itu infonya 15 Februari. Hmm. 15 Februari itu infonya udah dikasih garis kuning. Iya. Udah di stop sementara waktu dulu lah. sementara. Tapi info lagi dari lapangan, tapi ternyata setelah di stop itu besoknya tetap beroperasi itu. Beroperasi Bener-bener ya? ngebantu iya. Ya, Nah, ampun. terus baru akhirnya warga aksi lagi, turun ke jalan lagi, demo lagi. Nah, si Satpol PP ini nih dia bertindak karena arahan juga Bang dari kelurahan sama kecamatan gitu. Berarti memang nggak ada izin dari jadi RT, kan emang- RW, kelurahan, Iya, kecamatan gitu ya. jadi Semuanya sebenarnya di semuanya masalahnya nggak dua ada. tuh, masalahnya dua. Infonya begitu, semuanya nggak ada. Iya, Berarti kan akar kalau masalah. emang izinnya dari bawah udah nggak ada, berarti kan ke Atasnya nggak ada lagi pasti udah. kan udah dipastikan nggak ada. dipertanyakan banget dong ya. Nah makanya nih dari info lagi dari RW kalau pihak kontraktor itu ngaku udah ada izin dari APM lah dari kelurahan. Cuma nyatanya nggak ada juga kan. Nah, itu kan kemarin gue juga sempat wawancara lurah sama LPM. Nah, intinya sih dia sama. Dia tuh membantah bahwa adanya pelangkahan izinnya langsung ke kelurahan sama ke LPM. Nah, sampai saat ini lurah itu merasa nggak ada izin nih. Gak ada izin ya. Nggak ada izin masuk ke Nggak dia. mengeluarkan Cuman izin juga Malah ya. setahu gua lurah hadir kan pas lagi Iya. di pasang garis kuning Pol PP itu. Nah, Dia ini malah mendampingi ESDM dari provinsi itu. Iya kan jadi ngedampingin. Jadi udah juga. ada dari provinsi yang datang nih. Iya, itu udah digeruduk di situ. berarti kan parah itu ya. duduk rame-rame. Karena infonya katanya ke ESDM provinsi itu takutnya memanfaatkan tanah galiannya itu ya. Iya. Permasalahannya di emang situ ya. Di bawah ranahnya dia juga gitu di SDM provinsi Jawa Barat, provinsi. dan itu juga memang udah diklaim sama kepala Satpol PP Kota Depok, dan aktivitas tersebut memang belum ada izinnya gitu Bang untuk penggalian perumahan tersebut. Dan karena dia belum mengurus izin nih, dia mempertemukan nih kembali lokasi tersebut, dan dia sempat memanggil pemilik perumahan untuk klarifikasi, tapi ternyata tetap nggak ada tuh izinnya ya kan. Makanya dia tetap berkoordinasi sampai sekarang sama Dinas Satu Pintu, ya Dinas Perizinan. Nah, gue juga kemarin konfirmasi ke DPRD Depok, Komisi A ya. Iya. Kemarin tuh ke Bang Geri. Sebenarnya dari Komisi A sendiri katanya sudah memanggil Dinas Satu Pintu untuk dokumen-dokumen terkait izin-izin Si perumahan Sinaro. gitu. Itu udah, Nes. Tapi Dinas Satu Pintunya nggak hadir. Oh, ini sebenarnya udah diendus sama DPRD. Katanya sih gitu. Jadi nggak hanya perumahan itu aja ya. Jadi maksudnya perumahan-perumahan lain untuk izin-izinnya ini gimana gitu loh. Dipanggil lah mereka Dinas Satu Pintu sama Komisi A sebelum puasa kemarin. Oh, berarti pas udah ngejalanin aktivitas ini kali ya, awal-awal ya. Mungkin. Iya sih. Pokoknya katanya Bang Geri kemarin tuh memang Dinas Satu Pintu sudah dipanggil di awal puasa, tapi Dinas Satu Pintunya nggak hadir dan mereka minta maaf sih memang nggak bisa hadir katanya. Nah, nextnya ini udah akan dijadwalkan kembali karena kan puasa ya, jadi mungkin kurang leluasa untuk bergeraknya. Jamnya juga ya, Ya, mengaturnya itu dia, ya. makanya kurang leluasa. Jadi nextnya akan dijadwalkan ulang dan Komisi A nih mewajibkan untuk
dinas satu pintu untuk hadir Untuk nextnya ya. untuk berkas-berkas data-data perumahan dan perizinannya seperti apa, kayak gimana di mana aja. Oh ini gitu sempat sih. rame di paripurna kemarin ya di kayaknya. Yang itu Kepala dinasnya nggak hadir. Nggak hadir. nggak hadir, jajarannya juga nggak hadir. Nah mungkin ini jadi PR juga buat Pemkot tuh. Soalnya kan kita juga nggak cuma kasus ini kan, beberapa perumahan misal di perumahan Pancoran Mas ternyata belum berizin, akhirnya disegel juga perumahan. Yang bingungnya tuh kenapa ya selalu kecolongan gitu ya. Tapi biasanya sih dari pihak perumahan juga yang bandel juga sih. Iya, dan Kasat Pol PP juga udah ngomong kalau dia mengulangi hal yang sama dan tetap bandel. Ini banget sih, udah dipastikan disegelnya permanen gitu. Nah di perumahan di Pancoran Mas juga, di Sawangan juga ada. Ya sebenarnya ini bukan yang Perizinan. bukan masalah baru ya. Iya. Masalah baru sebenarnya ini tuh. Nah seharusnya dari dinas perizinan ini harus bisa menjelaskan nih semuanya. Kalau dia nggak hadir kan jadi bahan pertanyaan masyarakat. Apakah dia bermainkah di situ? Nah, itu kan jadi tanda tanya juga kan. Iya. Komisi jadi kesel juga kan. Nah, mungkin juga pengawasan kali ya. Nah, itu kan maksud gua kan dalam hal kayak gini tuh juga harus ada ya pengawasan dari Pemkot juga. Karena kan kita takutnya banyak juga oknum-oknum juga yang main juga di lapangan segala macam. Iya, dimanfaatkan ya. Ya, terus juga kemarin gue konfirmasi juga ke DPRD Jawa Barat perihal terkait SDM Jawa Barat datang juga yang kan, datang ya untuk mengecek lokasi. pemanfaatan, iya lokasi karena dia takutnya itu pemanfaatan tanah hasil kerukannya itu kan. Takutnya dijadiin mining ya. Ya kurang lebih ya, kayak gitu kan. Terus kalau kemarin gue konfirmasi ke Bang Pradi. Iya, dia nyebut apa tuh? Ya kalau Bang Pradi sendiri sih masih akan mengevaluasi gitu sih terkait pemanfaatannya itu, karena dia kan belum tahu juga kan ya, belum tahu lebih dalamnya seperti apa. Karena kalau masalah perizinan itu menurut dia memang itu ada di tingkat kota kalau perizinan. Nah, tapi beda halnya dengan kayak pemanfaatan hasil kerukannya itu. Yang kalian itu tanahnya kemana? Itu dia yang perlu dipertanyakan. Makanya nanti dia akan evaluasi lagi perihal itu. Lumayan tinggi loh. Dan mereka DPRD Depok sama Jawa Barat siap kalau untuk langsung ke lokasi. Tapi ya itu harus dilihat dulu izinnya seperti apa. Nah, itu orang kita udah sempat ini ya konfirmasi orang dari perumahan Sinaro Residence-nya kan? Iya. Katanya apa katanya waktu itu? Kalau untuk dari kontraktornya ya dari Sinaro Residence namanya, ini gue langsung sebut aja ya, Ibu Susi Mahfud ya. Ibu izin ya Bu, saya kutip. Jadi pas itu saya juga wawancara ibu itu, gue informasiin lah apa yang udah gue dapet, udah gue himpun data-datanya gitu ya. Gue bilang, Bu, ini di perumahan ibu, di proyek ibu udah dikasih polis line atau garis Satpol PP line gitu. Udah 4 hari yang lalu, karena gue waktu nelponnya tuh hari Rabu, pokoknya belakangan hari itu ya. Nah terus ibunya mohon maaf agak sedikit ada membantah gitu sih. Dia ngomong apa yang Satpol PP PP lain ya, nggak ada yang di Satpol PP lain. Tidak mengiyakan lah ya. Nah terus langsung gue kan tuh the point ya gitu Bang. Gue langsung nanyain ini tentang surat perizinannya nih. Ya udah kalau misalnya emang nggak ada, tapi kok tetap ini ya ada aktivitas Bu kayak esokan harinya gitu. Nah di situ emang agak terbata-bata dan itu posisinya di telepon sih, karena memang gue belum sempet nemuin dan ibunya juga belum bisa ngeluangin waktu gitu. Dari kitanya juga belum pas waktunya ya. Tapi dia ngaku nggak dia tuh punya izin apa enggak gitu. Nah terus saat ditanya gue minta izin gitu, ya udah Bu tolong dilihatin aja memang apa aja sih yang udah ada izinnya mungkin untuk saat ini gitu. Terus dia bilang kalau udah ngelengkapin surat perizinannya dari kelurahan maupun RT RW. Nah bingung kan. Nah sekali lagi nih dia nyanggupin sama negasin kalau perizinannya lengkap. Kita tunggulah informasi lebih lanjut. Yang benar yang mana nih? Yang dari mana nih? Yang paling highlight dia juga bilang gini sih,
Kalau kami surat izin kami itu komplit, semuanya ada sama kita kan di bawah naungan PT nih Mbak. Dia nyebutin PT-nya tuh guys. Terus semuanya udah disahkan sama pemerintah Kota Depok. Nah, ya udah di situ udah tuh ya udah gue telaah. Oh, jadi memang ada kali, tapi kok tetep ya di Iya, Ya izinnya izin apa dulu? Iya, makanya izin kan. mendirikan PT kah atau mendirikan bangunan perumahannya itu Iya. kah, kan beda-beda. Terus gue udah tekenin lagi, gue buat minta tunjukin, sebutin aja maksudnya, sebutin gitu. Terus dia ngajakin tadinya hari ini nih, tapi nanti kita selanjutnya pokoknya Jadwalkan nonton lagi ya. terus. Pasti akan ketemu ya. Informasi lebih lanjut. Iya, nanti. informasi lebih lanjut. Pokoknya jangan di skip Ya, balik video lagi. ini Itu gitu. PR Pemkot juga tuh. Nah itu kan yang disorotin pasti izinnya ya. Nah Iya. Itu Dari paling dinas dinas- satu pintu. dasar Dinas banget perizinan sih. itu dinas perizinannya harus klarifikasi Lebih bagaimana aware lagi sih. mereka juga dan Klarifikasi harus juga sih dia. Soalnya LPM Bedahan kemarin juga menyoroti sih Iya. bahwa dari kelurahan atau maupun LPM juga nggak memberikan izin, ya kita yang harus dipertanyain ke dinasnya. Mm-mm. Nah, apakah dinasnya yang mengeluarkan izin Iya. kalau ada? Nah, itu yang harus jadi pertanyaan. Iya. Nah, emang ini dinasnya harus berbicara ini Ya, sebenarnya. buka iya, dinasnya harus Bener, ngomong. harus ngomong apakah bener Oke. ada atau cuma Dan- ngaku-ngaku aja gitu kan. Kan juga sempet warga itu meminta maksudnya tuntutan warga soal dibagusin gitu Bang jalannya yang So kalau rusak. dari warga ya tuntutan dari warga sih sebenarnya bukan duit, bukan apa, cuma ngebenerin jalan doang. Iya. Ngebenerin jalan. Karena Karena akses terdampak yang ya. akses Iya, yang mau akses jalan hancur. ke rumahan dia sama akses warga jalan umumnya buat warga jadi ikut-ikutan rusak kan. Nah, terus Hancur jalan. info updating terbarunya nih malam ini lagi dicor gitu. Tadi gue juga sempat terakhir nelpon lagi ibunya. Lagi Nah, itu dicor. kan dari pihak perumahannya. Iya. Belum kita cross check lagi sih untuk selanjutnya. Ya mudah-mudahan bener lah. Emang kata lurah juga kalau buat warga ini sebenarnya nggak meminta banyak sebenarnya untuk memenuhi janji perumahan ini untuk membenarkan jalanan yang rusak ini. Balikin aja kayak semula lagi ya kan. Jalanan, drainase, terus lagi apa namanya tanah-tanah yang ceceran tuh angkut-angkutin. Tuh lumayan itu tanah. Ya, kalau kena Kemarin gua hujan lewat, licin iya. kan. Jalanan jadi Bisa hancur sekalian juga. dia lebarin jalanannya. Tapi Iya, fun fact jalan. banget. Pokoknya Bangun jangan lagi. jangan main-main dah gitu kalau mau bikin perumahan gitu ya. Ini kan warga kampung-kampung kayak gini culture-nya masih kuat ya. Ya. Harus diperhatiin banget tuh pokoknya lu nggak cuman kayak gua ada lahan nih terus gua mau bikin perumahan, nggak kayak gitu anjir. Harus hati-hati juga ya Bang ya kalau warga-warga kayak gini Soalnya tuh. kan ngebangun perumahan juga kan ada dampak ke lingkungan. Ya itulah makanya izinnya Iya. tuh harus lengkap karena nggak cuma satu izin membangun perumahan itu banyak loh, ada IMB, AMDALnya, lalinnya, Amdalalin, terus- IZMB. apalagi ya itulah banyak kan. Maksudnya mereka tuh harus ngelengkapin itu dulu baru Bisa beroperasi. Iya harusnya kan kayak gitu. Tapi kebanyakan di Depok ini nggak tahu ya. Kayaknya dia memang kebanyakan duit duluan deh daripada males ngurus izin Biasanya gitu. tuh, lah. kasusnya tuh mereka ngebangun dulu Baru izinnya sambil jadi Iya. paralel gitu kan. Nah kan sembari seharusnya kan ngebangun, sembari izin. seharusnya Balance kan ya. Izinnya dulu. izinnya dulu namanya juga izin Baru- mendirikan baru- bangunan. Izin mendirikan IMB. bangunan. Takutnya kalau udah berjalan tiba-tiba Iya, nggak dapet izin Tahu gimana gimana? sih? logikanya di mana? Ini Ya ini mah kan masukan aja. Bener, Iya. ngotak lah. Benar. gue juga marah sih kalau misalnya di rumah gue ada yang tiba-tiba Ya bangun pastilah. rumah gitu. Jengkel aja pasti. Ya kalau jadi warga ya pasti. Itu juga Ya, debunya gimana? Iya, siang kalau parah. panas. kalau hujan. hujan kepleset mulu lewat situ. Bener, infonya juga udah ada yang kepleset tuh orang. Pleset. Jadi gitulah buat investor-investor gitu mau masuk Depok ya tolong lah. Jadi Jangan nakal, udah intinya iya, jangan bandel gitu. penuhin aja dulu semua Oh, tapi izin-izinnya yang itu. aneh kenapa ya kejadian-kejadian ini lebih banyak di Sawangan atau Bojongsari? Karena daerah-daerahnya masih kalau Banyak bagi tanah gue ya. kosong apa? Iya masih Banyak agak-agak masih banyak Banyak ini potensi. potensi lahan-lahan perdesaannya ma- gitu. ma-
Tapi kalau dibilang lahan sih nggak banyak juga sih, cuman mungkin masih banyak bisa dijadiin proyek mungkin ya, lahan-lahan yang udah dibeli orang tinggal dijadiin proyeknya. Sawangan mungkin Bojong Sari banyak itu, mungkin kayak Sawangan gitu. Bojong Sari. Bahkan yang terlebih dahulu kan Setu aja bisa jadi perumahan. Nah, iya udah yang sempat ramai juga ya. Iya, tapi udah disegel kan. Udah disegel akhirnya kan. Sebut aja Al-Fatih lah perumahan Al-Fatih ya. Jadi banyak saya tuh jadi perumahan tuh ajaib di Depok tuh. Apalagi yang di Curug ya deh. Itu dia tuh. Kelurahan Spill Curug. dong. Perumahan apa ya? Bukan perumahan. Satu apa ya? Satu Kancil. Kancil. Itu juga jadi perhatian juga tuh. Satu Kancil jadi Nah perumahan. itu kan bisa jadi rawan banjir juga itu. Jangan Benar, kasusnya gitu. jangan mengedepankan jualannya doang, tapi warganya di nomor 2-kan. Justru malah harus Ya dipikirin juga Iya, lah dampak diperhatikan ekonominya seperti juga. apa. Itu namanya tamak gitu. Jangan cuma jualan tapi ke belakangnya dia nggak mau mikir. Iya. Bodo amat. Kan dah. kasusnya kan satu aja dari bukan satu. Jadi ada bekas sawah apa rawa gitu. Jadi perumahan banjir apalagi satu. daerah mana itu? Daerah Ya mana itu, walaupun Bang? satunya udah satu gugur ya. Maksudnya udah nggak ada airnya lah. Udah gak ada airnya gitu satu gugur. Ya cuma kan potensi banjir tetap ada kan. Pastilah. Di daerah Tapi kan Curug, airnya Bojong Iya, Sari. itu pasti dia makanya. ke bawah. Kan bawah ada juga. ada lahan-lahan yang zona merah, Ya, zona hijau. zona Itu kan kuning, yang harus diperhatikan itu kan. itu dia. Nah makanya bagi masyarakat jangan inilah Cross check dulu sih. harus teliti kalau mau beli rumah di Depok. Kalau mau beli rumah di Depok Jangan tergiur dengan harga Harga murah. murah. cross check dulu sih itu. Izinnya. Tes tuh kalau lagi hujan gede, Heeh. datangin ke rumahnya banjir enggak? Ya kan gitu. Lihat konturnya nih tanahnya. Tapi Sejarah respect tanahnya. banget sih sama masyarakat ya, cepet banget gitu responnya kalau udah langsung ada Kompak. keluhan-keluhan Ya siapa lagi yang Iya bisa kan? diandalkan? Heeh. Ya warga-warga juga. warga-warga. Dari warga untuk setempat. warga. Ada lagi, Bang? Oh, itu aja sih sebenarnya. Oke. Ya mungkin bagi para penonton nih yang ada informasi Permasalahan rumah, beli rumah, jual beli rumah. bisa dibagi-bagi info Jadi agen emang. Jadi agen jual beli Nggak rumah. untuk bangun bisa aja mengedukasi dulu. masyarakat Iya. semua. Yang ada masalah di rumahnya. Gak apa-apa, bangun aja dulu, Bang. Ntar besokannya juga paling jadi HL di radar ya kan? Iya kan? Ya kan? Bangun aja dulu, Ntar dia izinnya bingung. gak usah. Ntar dia bingung sendiri ya. Iya. Gak apa-apa, jadi HL berhari-hari sampai seminggu tuh. Gak Terus apa-apa, bagus selain, banget. selain itu takut ketipu juga kan biasanya kan. Iya. Data izin belum ada atau gimana. Cuma Ketipu omong aja. kosong jadinya. Omong kosong doang. Intinya hati-hati beli rumah di Depok. Nah, Intinya bangun aja dulu, urusnya belakangan izinnya gak apa-apa. Ntar jadi HL di radar. Jadi dia dong itu dong. Oke. Makasih ya guys yang udah selamat berbuka. nonton, selamat Selamat berbuka puasa. udah berbuka aja tadi ya. Kita belum beli takjil. Mana gorengan? Oke. Jangan lupa like, komen, and Subscribe. bye. komen.